Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya, Manga Forsa Channel. Baik, di sini teman-teman, saya ingin berbagi ilmu tentang jual beli di aplikasi, tentunya di aplikasi online Shopee, ya. Nah, di aplikasi online. Banyak sekarang sudah punya gadget yang luar biasa canggih, tapi tidak bisa dimanfaatkan atau nggak tahu dia mau memanfaatkan atau tidak, ya. Nah, sekarang saya akan mengupas tuntas tentang bagaimana kita mulai berjualan di Shopee. Ya, trik dan tipsnya apa saja? Ini yang penting tipsnya dulu ya. Saya akan memberikan 4 tips bagaimana seller pemula memulai bisnis jual beli di Shopee. Nah, tapi sebelum saya mulai, silakan bagi teman-teman yang belum klik channel saya ini, silakan klik tombol subscribe. Jangan lupa nanti video saya di akhir, jangan lupa juga klik tombol like dan komen juga ya, agar saya lebih semangat lagi membuat video-video atau konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Baik teman-teman, yang pertama bagi seller pemula tentunya adalah mendownload akun Shopee dulu. Nah, akun Shopee di-download dulu, kemudian buat akun sampai bisa login ya. Kalau untuk buat login akun sampai bisa login, saya rasa teman-teman sudah bisa semua. Nah, ini aplikasinya ya. Di sini banyak sekali fitur, banyak sekali. Nah, di sini juga nanti kita bisa cari supplier di sini, nggak perlu di mana-mana ya. Nah, triknya gimana? Triknya yang pertama adalah teman-teman itu mencari suppliernya dulu. Kenapa? Supplier itu sangat penting. Bagaimana kita akan menjual barang, tapi kita nggak punya barang. Nah, tentunya kita harus nyari supplier yang benar-benar oke ya. Nah, pertanyaan kedua yang sering muncul, kok barang saya nggak laku-laku? Nah, kenapa barang Anda tidak laku-laku? Tentunya karena persaingan harga tentunya ya. Salah memilih supplier tentunya nanti akan salah di persaingan harga ya. Jadi utamakan kalau memilih supplier itu supplier yang tangan pertama. Kenapa tangan pertama? Harganya masih wah. Jadi kita bisa banding harga di Shopee. Apa artinya banding harga? Banding harga itu kita pasang harga murah tapi yang beli banyak ya. Jadi nanti kalau dilihat dari harga-harga yang lain dengan produk yang sama, kok produk kita lebih murah, nah tentunya nanti pengunjung atau calon pembeli akan tertujunya ke toko kita. Nah, itu pentingnya supplier tangan pertama. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya seperti ini. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi ketika teman-teman nanti melihat toko-toko, kan banyak sekali toko-toko di Shopee ya. Melihat toko-toko di Shopee kok proses pengirimannya sangat cepat sekali. Misalkan kurang dari 12 jam langsung dikirim ya. Misalkan batas waktu pengiriman itu sampai jam 4 sore atau jam 5 sore. Sampai jam 5 sore barang dikirim di hari yang sama. Itu sudah satu ciri-ciri, itu adalah toko untuk acuan kita menjadi supplier untuk tangan pertama. Itu sudah kelihatan tangan pertama biasanya. Kalau tangan kedua biasanya dia keempat itu sudah lebih lama. Pengirimannya normal 2 sampai 3 hari. Nah, itu biasanya sudah tangan kedua, ketiga dan keempat. Lanjut yang kedua. Tips yang ingin saya bagikan untuk seller pemula yang kedua adalah pintar atur harga. Ini kaitannya dengan supplier tangan pertama tadi. Kalau di supplier tangan pertama harganya sudah rendah sekali, kita tidak enak sekali ngatur harga. Lihat toko-toko yang lain yang pasang harga maaf, yang pasang barang sama dengan kita. Lihat harganya. Misalkan dari supplier tangan pertama tuh harganya 10.000, di toko yang lain jual kok 30.000. Kita banding saja, kita jual 20.000. Kita hanya untung 20.000 Kak. Nggak sama kayak yang lain, nggak apa-apa. Biasanya semakin sedikit keuntungan kita dengan barang yang sama dibanding yang lainnya, itu semakin banyak pengunjung ke toko kita dan semakin banyak yang klik, juga semakin banyak yang beli. Itu triknya ya. Jadi saya ingatkan untuk menjual barang itu nggak perlu untung banyak, untung sedikit tapi banyak pembeli daripada untung banyak tapi sedikit pembeli. Itu tips yang kedua. Itu kaitannya supplier dan pengaturan harga. Yang ketiga gimana? Yang ketiga adalah promo produk. Nah, di sini kalau teman-teman sudah upload produk, mungkin sudah lebih dari 10 produk ya. Ternyata yang lihat cuma beberapa saja, sedikit ya, paling cuma 1, 2, 3. Nah, di sini Shopee juga sudah menyediakan fitur-fitur untuk promosi ya. Ada yang gratis, ada yang bayar. Yang gratis yang seperti apa? Yang gratis itu yang setiap kali up itu hanya 5 produk.
hanya 5 produk saja. Selebihnya sudah tidak bisa lagi, harus nunggu 4 jam kemudian ya. Setelah di up 4 kali 5 barang, 5 barang itu harus nunggu 4 jam kemudian untuk up lagi. Ini kalau yang gratis ya. Kemudian promosi apa lagi yang ada di Shopee? Nah, promosi yang bisa dipakai adalah gratis ongkir ya. Gratis ongkir itu ada tingkatannya ya. Yang pertama gratis ongkir untuk pendaftaran pertama. Biasanya nggak muncul gratis ongkir yang sekarang ada seperti ini. Nah, ada gratis ongkir ekstra, ada gratis ongkir 0 rupiah gitu kan. Itu prosesnya juga panjang teman-teman. Teman-teman berarti yang pertama itu harus mendaftar dulu di program gratis ongkir. Setelah disetujui, biasanya harus upload KTP, kemudian upload swafoto KTP dengan orangnya. Nah, ini baru nunggu minggu depan biasanya sudah muncul gratis ongkir. Selebihnya nanti kalau untuk gratis ongkir ekstra itu ada tipe-tipe toko yang sudah diajak Shopee untuk gabung ke gratis ongkir ekstra. Biasanya kalau tidak salah pengalaman saya juga sudah agak lama berjualan dan alhamdulillah sekarang saya sudah jadi star seller di sini. Bukannya sombong gitu ya. Cuma ingin berbagi saja. Biasanya yang harus dipenuhi untuk mengikuti program gratis ongkir ekstra atau mungkin program gratis 0 rupiah itu teman-teman semua harus berhasil mencapai orderan minimal 30 orderan selama 1 bulan gitu. Terus nanti naik lagi ketika 1 bulan itu kan dipantau terus sama Shopee. Makanya Shopee setiap minggu biasanya memberikan penilaian performa toko teman-teman semua, performa toko Anda untuk minggu ini. Nah, itu sudah kelihatan semua. Dalam 1 minggu ini teman-teman bisa menjual berapa atau yang order berapa biasanya. Nah, biasanya kalau sudah 1 bulan teman-teman bisa bisa menerima orderan sampai minimal 100 orderan, minimal ya 100 orderan ya. Yang 1 orderan ada yang beli 3 part itu tetap dihitung 1 orderan. Minimal 1 orderan ini secara otomatis Shopee akan mengundang teman-teman semua untuk tokonya untuk bergabung menjadi star seller. Nah, star seller nanti keuntungannya lebih banyak lagi ya. Tentunya keuntungan apa? Keuntungan untuk promosi. Nah, ini saya bicara promosi di sini ya. Makanya yang pertama adalah promosi. Banyak sekali di sini promosi, tentunya yang tadi saya bahas promosi tentang gratis ongkir ya. Kemudian promosi apa lagi? Promosi untuk membuat diskon. Nah, ini diskon banyak sekali di Shopee ya. Saya juga sudah membuat tutorial bagaimana cara membuat diskon di Shopee. Entah itu harga dicoret, entah itu yang seperti ini ya. 50% off, 45% off dan yang lain-lainnya gitu. Itu salah satu bentuk promosi yang ditawarkan oleh Shopee ya. Nah, kemudian tip dan trips yang terakhir ini yang harusnya teman-teman harus sadar betul nih. Biasanya star seller dengan seller pemula pun sama biasanya kalau tidak pakai iklan yang terakhir ini. Kenapa? Saya anggap sama karena seperti ini. Kalau semua Anda sudah menjadi star seller setiap minggunya atau setiap harinya, saya hitung setiap harinya. Setiap harinya kalau teman-teman hanya menjual 1, 2, 3, kisaran 23, 1 gitu ya. Nggak pernah naik sampai mungkin 10 dalam sehari. Nah, ini sama aja artinya dengan seller-seller pemula ya. Seller pemula kadang-kadang lebih tinggi lagi ya. Jadi di sini Shopee juga akan memberikan suatu layanan iklan, tapi iklan berbayar di sini. Nah, untuk iklan berbayar di sini nanti akan saya bahas di video saya berikutnya. Bagaimana kita beriklan berbayar tapi tidak sampai merugikan kita, gitu ya. Per kliknya Shopee biasanya menyarankan berbeda-beda. Biasanya nanti ketika kita sudah masuk top up uang untuk beriklan dan kita milih salah satu barang, kemudian kata kunci akan Shopee berikan ke kita. Tapi hati-hati, kalau belum melihat video saya yang tentang iklan berbayar, jangan coba teman-teman untuk beriklan. Karena kata kunci yang diberikan Shopee, sekalipun nanti ratingnya akan naik yang melihat, ketika dia tidak punya niat untuk membeli barang yang kita iklankan, ya tidak sesuai dengan kata kunci yang seharusnya kita pakai, itu hanya akan merugikan teman-teman yang mau beriklan. Ya, contohnya begini. Misalkan saya menjual sendalnya merek Itaka, ya.
Kemudian setelah saya klik, saya setuju, Shopee memberikan kata kunci yang lain. Misalkan kok yang dijual meja juga mereknya Yutaka juga. Kok kita tetap pakai kata kunci yang diberikan Shopee? Ini kesalahan besar sekali. Sekalipun nanti yang melihat meja ini, kemudian melihat iklan kita sampai ribuan, nanti yang klik mungkin ratusan, ya. Kalau sudah klik sampai ratusan, berarti tinggal ratusan itu dikali dengan harga per kliknya itu. Kita harus hilangkan itu berarti. Kita harus siap-siap kehilangan uang kita sebanyak klik itu. Nah, kalau dia niatnya mau beli meja sedangkan yang kita jual itu sepatu, tentunya kemungkinan besar dia tidak akan beli barang kita. Itu kesalahan-kesalahan seller yang beriklan tapi nggak melihat yang diberikan oleh Shopee kata kuncinya itu. Ya, biasanya kata kunci itu yang membuat itu kalau Shopee itu robot. Jadi kita harus pakai naluri kita harus berimajinasi bagaimana kita akan membeli. Intinya itu, ya. Jadi teman-teman bagi seller pemula, kalau mau beriklan, biar saya mau dapat orderan banyak, saya harus beriklan berbayar nggak apa-apa. Tapi ingat harus punya ilmu, gitu ya. Baik, untuk iklan berbayar saya akan bahas di video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman masih berkenan untuk melihat video saya. Mari kita maju bersama, karena tanpa kita kerjasama atau berbagi ilmu tentunya akan sia-sia. Kita punya ilmu sedikit, marilah kita berbagi. Mudah-mudahan dengan berbagi apa yang kita harapkan dan inginkan untuk kita sendiri juga akan tercapai dan ilmu yang kita bagikan juga akan bermanfaat. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, dan komen. Jangan lupa juga subscribe. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.